Selamat pagi, jemaat sekalian yang dikasihi Yesus Kristus. Kiranya kita tetap semangat dan tetap dalam rasa syukur selalu. Sebelum kita disapa oleh firman Tuhan, mari kita lebih dulu menundukkan hati dan pikiran kita. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada hari ini Jumat 12 Maret 2021 terambil dari kitab Mazmur 32 ayat 2. Firman Tuhan berkata, "Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu." Dalam bahasa Batak dikatakan, "Mertua majolma ia sodi jujur Jehovah tu ibana hajahaton. Jaladang marpangalesem todina di bagasan." Demikian pembacaan firman Tuhan. Topik: kejujuran mengakui dosa membuahkan ketenangan dan kebahagiaan. Jemaat Kristus yang saya kasihi, dalam hidup ini bisa saja terjadi kita mengelabui pemimpin rohani kita, membohongi suami atau istri, membohongi rekan sepelayanan dan sebagainya. Tetapi tidak seorang pun yang dapat membodohi atau membohongi Tuhan. Tidak ada tempat yang sanggup menutupnya sehingga Tuhan tidak dapat melihat atau menjangkaunya. Dari pengalaman pemazmur bergumul dengan dosa, paling sedikit ada dua hal yang hendak diajarkannya kepada kita. Yang pertama, daripada menyembunyikan dosa, lebih baik kita mengakui dosa kita. Bila kita terus menyembunyikan dosa, rasa bersalah dan rasa takut akan menekan kita. Bila kita mengakui dosa kita, kita akan merasakan kebahagiaan karena mendapatkan pengampunan dosa. Yang kedua, setelah dosa kita diampuni, hendaknya kita hidup mengikuti jalan yang Allah tunjukkan kepada kita. Saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, jangan pernah mendiamkan dosa. Sekecil apapun dosa akan mendatangkan masalah bagi kita. Seringkali dosa-dosa kecil seperti dosa bohong, dosa sakit hati, dosa benci, dosa iri hati, dan lain sebagainya adalah dosa-dosa yang tidak terselesaikan. Karena kita anggap bahwa dosa-dosa yang demikian merupakan dosa yang wajar dilakukan selagi kita menempati tubuh kedagingan ini. Tetapi tidak demikian dengan cara pandang Allah. Dosa besar maupun dosa kecil, semuanya adalah dosa. Dosa adalah dosa yang mendatangkan masalah. Bisa kita lihat di ayat 3. Ada begitu banyak orang yang hidupnya penuh rasa bersalah karena dosa pada masa lalu. Akibatnya, mereka tidak bisa bangkit karena mereka tidak bisa memaafkan diri, bahkan cenderung membenci dirinya. Tekanan batin yang berkepanjangan pada akhirnya membuat mereka sakit, baik secara jasmani maupun rohani. Tuhan tidak pernah menginginkan kita tenggelam dalam perasaan bersalah. Ia mau kita mengakui dosa secara jujur di hadapannya dan meminta pengampunan dosa. Ia akan mengampuni kita. Pesannya adalah jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang, sehingga kita dapat berkata, "Nyamanlah jiwaku karena Tuhan telah mengampuni aku." Lalu menjalani hidup di dalam ketaatan kepada firman-Nya. Saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, ini ada sebuah ilustrasi. Amir mempunyai seorang ayah yang mempunyai kegemaran merawat burung-burung yang mempunyai keindahan dan keterampilan tertentu. Amir mempunyai kegemaran baru, yaitu latihan menembak dengan senapan angin yang baru dibelikan ayahnya. Amir yang masih berumur 13 tahun ini suka bermain-main dengan tetangganya yang bernama Hasan, yang juga sekaligus teman sekolahnya. Suatu hari, Amir dan Hasan bermain bersama dengan senapan anginnya untuk latihan menembak di belakang rumahnya. Suatu kali, sambil bergurau, Amir mengarahkan larasnya ke arah burung-burung milik ayahnya. Dalam hatinya ia berkata, "Alangkah senangnya kalau saya bisa menembak burung-burung di udara." Sambil berpikir-pikir, ia mencoba menarik pelatuknya dan tor,
Ia sangat terkejut ketika tahu bahwa salah satu burung ayahnya benar-benar mati kena tembak. Amir dikejar-kejar rasa takut dan bersalah, lalu cepat-cepat menyembunyikan burung itu di bawah semak-semak. Amir berkata kepada Hasan temannya, "Sekali-kali jangan kamu beritahukan hal ini kepada ayah saya. Bisa kena hukum nanti." Hasan mengambil kesempatan untuk memeras Amir dengan ancaman akan memberitahukan peristiwa itu kepada ayahnya. Tiap-tiap hari, setiap sekolah, uang sakunya diminta, juga buku-buku sekolah dan pensilnya, sampai Amir menjadi jengkel. Tetapi Hasan selalu mengancamnya, "Kalau tidak kamu beri, akan kulaporkan nanti." Berhari-hari Amir ada di bawah tekanan dan hatinya tak pernah tenang kalau bertemu ayahnya. Sampai akhirnya Amir memutuskan untuk berterus terang kepada ayahnya saja. "Ayah, ampuni saya karena saya telah menembak burung ayah. Hukumlah saya." Kata Amir dengan nada menyesal, "Saya sudah tahu, Mir, tapi ayah ingin kamu mau mengakuinya secara kesatria. Enggak apa, besok lebih berhati-hatilah," kata ayahnya dengan nada mengampuni. Ketika Hasan minta uang lagi kepada Amir, Amir tidak mau memberinya. Lalu Hasan mengancam, "Akan kulaporkan kepada ayahmu." "Silahkan," jawab Amir, "sekarang saya sudah bebas. Selama kita belum minta pengampunan dari Allah, kita ada di bawah tekanan dosa dan kuasa iblis. Bila Kristus sudah memerdekakan kita, tidak ada kesempatan lagi bagi iblis untuk merongrong kita." Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, pelatih olahraga Paul Bryan memberikan nasihat yang baik. Jika engkau membuat kesalahan, ada 3 hal yang dapat engkau lakukan. Yang pertama, admit it, akuilah hal itu. Yang kedua, learn from it, belajar dari hal itu. Yang ketiga, don't repeat it, jangan mengulangi hal itu. Apa yang Anda lakukan bila Anda melakukan kesalahan? Menutupi, merahasiakan, berbohong, menyalahkan orang lain atau mengakui? Firman Tuhan hari ini mengatakan supaya kita mengakuinya dan minta ampun kepada Tuhan, serta hidup di dalam ketaatan kepada firman-Nya. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami mau jujur dan mengaku dosa kami terhadap Engkau dan terhadap sesama kami. Apapun itu dosa kami yang pernah kami lakukan, hapuskanlah itu Tuhan, dan ampunilah kami dalam kasih sayang-Mu kepada kami. Ya Bapa kami, berkatilah yang berulang tahun hari ini, sembuhkanlah yang sakit dan juga yang terkena virus COVID-19. Hiburkanlah yang sedih dan kuatkanlah yang lemah. Berikanlah apa yang menjadi kerinduan hati kami masing-masing. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sehat, tetap semangat dan bersyukur. Tuhan Yesus memberkati.